insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused from decisions you have made on your mind, and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal Faris, juga dengan Ustadz Isya Imanuddin. Kita masih di program yang sama, yaitu Jingga Ngaji Bareng Keluarga. Nah, ayah bunda, tidak terasa alhamdulillah kita sudah masuk pekan ketiga di bulan Ramadan, Masya Allah ya. Kita sudah melewati hari demi hari di bulan Ramadan dan sampai di pekan ketiga ini, Masya Allah ya. Semoga Allah sampaikan kita nanti pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tema tentang ayah ya, dan di episode ketiga ini kita akan sharing tentang peran ayah di dalam pendidikan ya, karena kita juga kebetulan ada di lembaga pendidikan, jadi kita coba untuk sharing tentang peran ayah ya dalam kacamata atau di lingkup pendidikan ya, masih bersama dengan Ustadz Isya Imanuddin tentunya ya. Nah, bagaimana Ustaz peran ayah ini di dalam pendidikan gitu Ustaz? Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz Riza yang dirahmati Allah Taala dan ayah bunda, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kita bicara masalah peran ayah, ada 3 ya. Iya. Sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penjaga. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pendidik. Peran ayah dalam pendidikan. Nah, itu 3 peran utama. Kalau peran-peran yang lain-lainnya banyak ya. Kita fokus ke 3 peran utama. Nah, dari 3 peran utama itu yang ingin kita perdalam adalah peran pendidikan. Nah, ini harapannya sinergi antara orang tua wali murid Usamah dengan kami SIT Usamah. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan ini menjadi pembicaraan yang sejalan, satu visi dengan visi rumah, visi sekolah nyambung dengan visi rumah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat koridornya dulu, Ustaz Riza. Koridornya itu ada dalam surah Al-Baqarah. Kita awali dari surah Al-Baqarah gitu ya. Kalau yang dulu sudah pernah kita sebutkan di pertemuan pertama adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melihat juga yang kemudian menjadi ayat yang masyhur, ya, kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi bukan orang umum yang sudah beriman. Ayo kita berkomitmen untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Nah, yang selanjutnya kita coba lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Ini sebagai pembatas, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Terakhir masih dalam surah Al-Imran, Al-Maidah, mohon maaf, Al-Maidah ayat yang ke-3, yang kemudian ayatnya, penggalan ayatnya yang kemudian kita sudah sangat hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, bagimu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepadamu nikmatku. Wa raditu, sebentar, Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku telah ridha lakumul Islam, bagimu Islam agamamu, ya. Jadi Allah telah ridha Islam sebagai agama kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi koridor pendidikan keluarga kita adalah Islam. Kita tidak perlu repot-repot jauh-jauh mencari apa sih sebetulnya arah pendidikan keluarga kita ini, karena sesungguhnya semua yang lengkap dalam Islam. Koridornya adalah itu. Jadi apapun metodologinya, apapun pembelajarannya, apapun kemudian kontennya, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, prinsip dan nilai-nilai Islam, prinsip dan nilai-nilai Islam. Nah, lalu kita masuk ke
kitab ini, Ustaz Riza. Apa sih yang kemudian yang diajarkan? Ada beberapa aspek utama yang diajarkan. Nah, ini kita lihat dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Di sini ada beberapa aspek utama ya yang perlu diajarkan oleh orang tua, oleh ayah khususnya kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah terkait dengan keimanan, ya, aspek keimanan. Nah, aspek keimanan ini menjadi hal yang penting yang mesti diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Seperti apa contohnya? Terkait dengan semua yang ada dalam rukun iman. Minimal semua yang ada dalam rukun iman. Nah, ketika demikian, maka yang dibutuhkan oleh seorang ayah, oleh orang tua adalah ilmu. Gitu kan? Aspek pertama adalah aspek keimanan. Contohnya, misalkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita mengajarkan tentang penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya surga dan neraka. Itu semua ketika kita ajarkan di awal, maka itu akan membatasi tingkah laku anak. Karena anak akan sadar, oh, Allah melihat saya. Oh, ketika saya berbuat seperti ini, maka ini adalah perbuatan yang sesuai dengan perbuatannya Rasulullah SAW. Maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran surga. Oh, ketika saya bersikap seperti ini, ternyata Rasulullah tidak suka, maka kita akan beresiko ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan terkait dengan rukun iman kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian tentang akhlak. Sebetulnya aspek-aspek ini kalau dalam SIT Usamah ada 10 muwasafat ya. 10 muwasafat, atau kemudian ada 7 muwasafat ya, yang sebetulnya itu merangkum dari 10 muwasafat itu. Muwasafat itu karakter atau karakteristik yang ingin dicapai ketika anak-anak belajar di SIT Usamah. Nah, apa saja? Pertama tentang akidah, tentang keimanan. Yang kedua tentang akhlak. Nah, akhlak ini dari pembiasaan. Akhlak ini adalah dari pembiasaan, dari tingkah laku. Banyak hal kebiasaan-kebiasaan menjadi tabiat, menjadi akhlak. Ya, kebiasaan menjadi tabiat, menjadi akhlak. Kalau kemudian lingkungan orang tua, ayah memberikan keteladanan, kebiasaan, atau membiasakan, membuat program, membiasakan anak-anak itu kemudian uncontrol, maka dia akan menjadikan anak yang tidak terkontrol juga akhlaknya, nggak sopan, gitu ya, sopan santun dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jiwa, ya, jiwa. Kalau kita mengenal 3 aspek ruh, akal, dan jasad, ada gitu ya, ruh, akal, dan jasad. Maka ini terkait dengan ruh, terkait dengan ruhnya, terkait dengan jiwanya. Nah, ini yang kemudian mendrive, ya, kemudian mengarahkan, memotivasi kita berbuat baik, kita tidak berbuat baik, semangat, tidak semangat, malas atau tidak malas, kan begitu kan? Nah, ini jiwa, berpikir positif atau tidak. Ini kaitannya dengan jiwa. Selanjutnya intelektual. Nah, ini wawasan, kemudian kompetensi, begitu ya. Kalau bahasa muwasafat yang ada di SIT Usamah, mustaqaful fikr, ya. Jadi wawasan yang senantiasa berkembang. Kemudian jangan lupa nih, ini Ustaz Riza saya kira hafal fisik. Gimana Ustaz Riza? Qawiyul jism. Qawiyul jism itu
bagaimana kemudian orang tua juga melatih ya fisik anak-anaknya supaya tidak mudah sakit atau kemudian memiliki ketangkasan, ya kan, termasuk bela diri. Selanjutnya adalah aspek sosial. Ya, kalau aspek sosial ini kalau dalam wasafat yang terakhir Ustaz Riza apa? Nafi'un li ghairihi, nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain. Di sosial jangan sampai kemudian kita itu menjadi orang yang apa? Problem maker. Ya kan? Ketika datang di sebuah masyarakat, kita dianggap, anak-anak kita dianggap, wah datang ini, karena gitu ya, biang ini, karena gitu kan. Jangan sampai kemudian kita, anak-anak kita dijadikan seperti itu. Nah, di dalam Tarbiyatul Aulad ini, kemudian Syekh Nasih Ulwan memfokuskan satu aspek yang saya kira tidak ada dalam muasafat kita secara spesifik, walaupun secara umum sudah masuk terkait dengan akhlak ya. Apa itu? Terkait dengan tanggung jawab pendidikan seks. Tanggung jawab pendidikan seks yang sekarang ini sedang, naudzubillah min dzalik ya, teknologi informasi begitu besar, tanpa filter, tanpa saringan masuk ke negara kita. Pemerintah hampir tidak mampu apa-apa begitu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan akan lebih baik ya pemerintah kita, sehingga anak-anak bangsa ini tidak terkotori dengan pikiran-pikiran negatif, dan bangsa ini berjalan dengan orang-orang yang lebih banyak memiliki akhlak, bertanggung jawab secara penghormatan gender. Nah, Ustadz Isa, itu kan tadi berkaitan dengan aspek, ya, betul. Tentu kan pasti ada cara, atau metode yang bisa kemudian dilakukan. Nah, menurut Ustadz Isa sendiri, bagaimana sih cara atau metode untuk kemudian bisa memenuhi aspek-aspek tersebut? Nah, ini tadi bukan menurut saya, ini menurut kitab ini, Tarbiyatul Aulad Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ini ada beberapa metode yang kemudian seorang ayah bisa mengimplementasikan atau kemudian mendidik anak dan keluarganya dan istrinya terkait dengan aspek-aspek yang tadi. Karena tadi tidak hanya kemudian anak saja ya, tapi istri juga perlu diberikan pendidikan tentang hal itu. Maka dalam hal ini, sebelum saya lanjutkan, itu ayah itu ibarat kepala sekolah. Nah, kemudian gurunya adalah ibunya. Nah, sehingga kalau kepala sekolah ya mestinya secara kompetensi, secara ilmu, harapannya menjadi contoh, menjadi yang terdepan, kan begitu kan? Ini idealnya begitu. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tentu akan bisa saling mengisi antara suami dan istri. Nah, ini bagaimana metodenya? Ini ada beberapa metode, ada 5 metode yang disebutkan oleh Syekh Nasih Ulwan. Yang pertama terkait dengan keteladanan, yang sesuatu yang sudah sangat sering kita tahu bahwa pendidikan yang paling efektif itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan contoh. Ya, yang paling efektif itu contoh. Nah, bagaimana ini? Nanti pertanyaannya bagaimana dengan ayah yang tidak di rumah? Karena gitu kan. Nah, itu itu menjadi pertanyaan tersendiri. Nah, ini nanti kita kapan waktu barangkali ada kesempatan kita bahas. Kita masuk ke metode yang kedua adalah terkait dengan pembiasaan. Jadi yang pertama keteladanan, yang kedua pembiasaan. Nah, pembiasaan ini bagaimana? Pembiasaan ini bisa dari contoh yang berulang atau kemudian bisa dari program keluarga. Ya, misalkan tadi ini menjadi jawaban tadi atas pertanyaan tadi. Ketika ayah tidak di rumah, ada gitu kan? Ketika ayah tidak di rumah, kemudian yang seharusnya ayah itu memberikan contoh, membawa anaknya ke masjid, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ini tidak ada ayah, maka sudah ada kesepakatan program keluarga
bahwa sholat di masjid, kemudian membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, ini menjadi program keluarga. Nah, itu pembiasaan, bangun pagi kan gitu kan, belajar, bermain ada waktunya kan gitu kan, menjadi pembiasaan. Selanjutnya adalah metode menggunakan nasihat yang bijak. Apa maksudnya? Ketika orang tua, ayah khususnya, berbicara kepada anaknya itu dengan penyampaian yang bijak, bisa dengan kisah, jadi tidak dengan amarah, tidak dengan singkat tanpa penjelasan, tapi berbicara dengan anaknya itu kemudian dengan sesuatu yang tidak membosankan, gitu kan, dengan kisah-kisah, dengan penyampaian diksi yang baik. Itu nasihat yang bijak yang disebutkan oleh Abdullah Nasir Iwan Syekh. Kemudian apa selanjutnya? Ketika kemudian aspek-aspek tadi sudah disampaikan, diajarkan, yang dilakukan oleh orang tua adalah memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian dan pemantauan. Kalau di sini disebutkan apa saja sih yang perlu diperhatikan, baik akhlaknya, keimanannya, keyakinannya, kebiasaannya, fisiknya, ya, adakah kemudian kelainan fisik, sakit dan sebagainya, itu orang tua harus memberikan perhatian. Yang terakhir adalah bagaimana setelah kemudian sudah ada komitmen, konsekuensi, sudah ada materi ilmu pendidikan yang diberikan, pembelajaran yang diberikan, bagaimana anak ini merespon pendidikan itu? Apakah mengikuti apa yang diajarkan atau tidak? Sehingga ada istilahnya, sebetulnya kalau dalam sebuah perusahaan apa? Reward and punishment. Ya kan? Reward and punishment. Tapi kemudian kalau dalam ini ada apresiasi dan konsekuensi lah istilahnya gitu ya. Jadi apresiasi ketika anak-anak kita mengikuti apa yang kita ajarkan, dan konsekuensi ketika kemudian mereka tidak mengikuti apa yang kemudian kita harapkan. Saya kira itu, Ustaz Riza. Baik, Masya Allah ya, luar biasa sekali peran ayah di dalam pendidikan Islam ini. Tadi bahwa ada beberapa metode ya, dari keteladanan, kemudian bisa juga dari pembiasaan, kemudian juga nasihat-nasihat, juga tentu perhatian, dan yang terakhir adalah apresiasi dan konsekuensi. Jadi memang ini menjadi hal-hal yang sangat penting bagi orang tua yang kemudian bisa diterapkan di rumah begitu, Ustaz ya. Barangkali bikin program atau mungkin ya kurikulum rumah barangkali, Ustaz ya. Mengatur kurikulum rumah, bagaimana kemudian anak-anak kita ini betul-betul tumbuh dalam naungan Islam gitu, Ustaz ya. Dalam naungan nilai-nilai Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Ini menjadi pengingat sebetulnya untuk kita semuanya, bahwa ya tentu ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka ada program yang harus kita lakukan. Tidak kemudian mengalir begitu saja begitu, Ustaz ya. Dan Masya Allah, ini materi luar biasa hari ini kita dapatkan ya, sharingnya luar biasa. Ayah bunda dan sahabat Usamah yang dirahmati Allah, tenang, kita akan lanjutkan ya episode nanti, insya Allah mungkin terakhir, Ustaz ya. Boleh jadi demikian. Episode keempat terakhir ya, semoga Allah mudahkan, berikan kita kesehatan ya, bisa kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Nah, bagi ayah bunda yang belum subscribe ya channel SIT Usamah, silakan bisa subscribe channel SIT Usamah. Jangan lupa juga disebarkan kepada yang lain, karena ini bagian dari ilmu mudah-mudahan yang kemudian bisa bermanfaat ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, barangkali itu saja pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian ayah bunda semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.